Penelitian dokter mengungkap 5 aktivitas ringan yang lebih sehat dari jalan kaki untuk lansia. Sebelum memulai, dukung terus channel Sahabat Lansia Sehat, tempat terpercaya bagi Anda yang ingin hidup lebih aktif, sehat, dan bahagia di usia emas. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai tips ringan, latihan sederhana, dan inspirasi hidup sehat khusus untuk lansia dan keluarga tercinta. Selama bertahun-tahun, jalan kaki sering dianggap sebagai bentuk olahraga terbaik untuk lansia. Dan memang benar, aktivitas ini membawa banyak manfaat seperti meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat tulang, hingga mengurangi stres. Namun bagaimana jika jalan kaki mulai terasa berat karena nyeri lutut, masalah pernapasan, atau risiko jatuh? Kini, kabar baik datang dari berbagai penelitian medis. Ada beberapa aktivitas ringan yang tidak hanya lebih aman, tetapi dalam beberapa kasus justru lebih efektif dalam menjaga kesehatan lansia. Aktivitas-aktivitas ini menargetkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan yang semuanya krusial untuk mempertahankan kemandirian di usia lanjut. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap 5 aktivitas ringan yang bisa menjadi alternatif yang lebih baik dari jalan kaki. Semuanya bisa dilakukan di rumah, tanpa alat mahal, dan cocok untuk segala kondisi kebugaran. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan. Massa otot berkurang, tulang menjadi lebih rapuh, dan sistem saraf motorik bisa menurun. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh, kehilangan mobilitas, serta penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Olahraga ringan yang tepat dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan, menjaga keseimbangan dan koordinasi, mengurangi risiko cedera, memperbaiki suasana hati dan kesehatan mental, menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah, memperlambat proses penuaan. Namun tidak semua lansia mampu berjalan kaki dalam durasi yang lama atau di luar rumah. Oleh karena itu, alternatif yang mudah diakses dan ringan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan, dan itu adalah 1. Latihan kaki. Latihan kaki yang dilakukan sambil duduk bisa membantu memperkuat otot paha, betis, dan sendi lutut. Salah satu latihan yang direkomendasikan adalah seated leg raise, yaitu mengangkat satu kaki lurus ke depan saat duduk di kursi, tahan beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan bergantian dengan kaki lainnya, karena bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot kaki tanpa tekanan berat, membantu memperlancar sirkulasi darah di area bawah tubuh, mengurangi risiko pembengkakan dan kram. Anjuran pelaksanaannya yaitu 2 kali setiap hari, masing-masing 10 sampai 12 pengulangan per kaki, dan bisa dilakukan saat menonton TV atau bersantai. Menurut Jurnal Geriatrics and Gerontology International, latihan resistensi ringan seperti leg raise terbukti dapat meningkatkan fungsi mobilitas dan mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada lansia berusia 65 tahun ke atas. 2. Duduk berdiri dari kursi. Gerakan duduk berdiri dari kursi adalah bentuk latihan kekuatan fungsional yang sangat sederhana. Lansia cukup duduk di kursi tanpa sandaran tangan, kemudian berdiri secara perlahan dan duduk kembali tanpa bantuan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk squat ringan. Manfaatnya, melatih otot paha depan, gluteus, dan otot punggung bawah, membantu lansia mempertahankan kemampuan untuk bangun dari tempat tidur atau kursi, melatih stabilitas dan kekuatan otot inti, core. Anjuran pelaksanaannya yaitu 2 hingga 3 kali sehari, masing-masing 8 sampai 10 pengulangan per sesi, dan gunakan kursi kokoh dan pastikan lantai tidak licin. Sebuah studi dari The Journal of Physical Therapy Science menunjukkan bahwa latihan duduk berdiri rutin selama 8 minggu dapat meningkatkan kecepatan berjalan dan keseimbangan pada lansia yang mengalami kelemahan otot. 3. Latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan sangat penting untuk mencegah jatuh,
yang merupakan salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia. Gerakan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik atau berjalan dengan tumit menyentuh ujung jari kaki lainnya dapat sangat membantu. Manfaatnya: meningkatkan koordinasi tubuh, mengurangi risiko jatuh dan patah tulang, meningkatkan rasa percaya diri saat bergerak. Anjuran pelaksanaannya: latihan dilakukan di dekat dinding atau kursi sebagai penopang jika diperlukan, 2 kali sehari, masing-masing 3 hingga 5 menit. Menurut National Institute on Aging, NIA, di Amerika Serikat, program latihan keseimbangan seperti Tai Chi dan latihan satu kaki dapat mengurangi insiden jatuh hingga 43% pada lansia. 4. Peregangan otot. Peregangan otot membantu menjaga kelenturan tubuh dan mengurangi rasa kaku yang seringkali dikeluhkan lansia. Fokus pada area bahu, leher, pinggul, dan kaki. Salah satu contoh gerakan adalah hamstring stretch sambil duduk atau shoulder roll untuk melemaskan bahu. Manfaatnya: menjaga fleksibilitas sendi, meningkatkan jangkauan gerak, mengurangi nyeri sendi dan ketegangan otot. Anjuran pelaksanaannya: lakukan 10 hingga 15 menit setiap pagi atau sore, jangan memaksakan gerakan. Lakukan dengan lembut dan perlahan. Journal Archives of Gerontology and Geriatrics menyebutkan bahwa peregangan harian selama 4 minggu dapat mengurangi kekakuan sendi hingga 40% dan memperbaiki postur tubuh lansia. 5. Latihan pernapasan dan meditasi ringan. Meskipun sering diabaikan, latihan pernapasan dalam dan meditasi ringan sangat penting bagi kesehatan lansia. Teknik sederhana seperti pernapasan dan gerakan lembut seperti Qigong membantu menurunkan stres dan menenangkan sistem saraf. Manfaatnya adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, mengurangi stres dan tekanan darah, membantu mengatasi kecemasan dan insomnia. Anjuran pelaksanaannya adalah 5 hingga 10 menit di pagi hari atau sebelum tidur, bisa dilakukan sambil duduk ataupun berbaring. Studi dalam Journal of Aging and Health menemukan bahwa latihan pernapasan dalam yang dilakukan selama 6 minggu berkontribusi pada peningkatan kualitas tidur dan penurunan tekanan darah sistolik pada lansia. Aktivitas kombinasi bisa juga dilakukan sebagai solusi ideal bagi lansia. Banyak dokter merekomendasikan pendekatan holistik, yaitu menggabungkan berbagai jenis latihan di atas menjadi rutinitas harian. Contohnya, pagi hari, peregangan otot dan latihan pernapasan. Siang hari, duduk berdiri dari kursi dan latihan kaki sambil menonton TV. Sore atau malam, latihan keseimbangan ringan dan meditasi. Dengan rutinitas ini, lansia bisa tetap aktif dan sehat tanpa harus keluar rumah atau merasa kewalahan. Tips aman sebelum memulai latihan. Sebelum melakukan latihan, penting untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Konsultasikan dengan dokter jika memiliki kondisi medis kronis. Gunakan alas kaki yang tidak licin dan pilih area latihan yang bebas dari benda tajam. Pastikan ada pendamping jika diperlukan, terutama saat latihan keseimbangan. Jangan memaksakan diri. Dengarkan tubuh dan istirahat jika merasa lelah. Kesehatan lansia. Tidak harus berat ya opa-oma, karena menjaga kesehatan di usia lanjut tidak selalu harus dimulai dengan aktivitas yang berat atau keluar rumah. 5 aktivitas ringan yang telah dibahas: latihan kaki, duduk berdiri, keseimbangan, peregangan, dan pernapasan telah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Daripada merasa terbebani dengan jalan kaki setiap hari, mengapa tidak mencoba alternatif ini? Lebih aman, lebih mudah, dan bisa dilakukan di ruang tamu Anda sendiri. Dengan rutinitas yang konsisten, siapapun bisa menjadi versi terbaik dari dirinya di usia berapapun.